Erick Thohir bahwa kabar gembira timnas Indonesia akan gelar laga uji coba melawan Belanda. Wilber Jardim terungkap, prediksi menarik untuk duel panas melawan Argentina di Earth on Us Cup U19 2024. Nathan Chu Aon bicara tentang penyakit start syndrome di timnas Indonesia. Talenta baru dari Australia, Matthew Davis resmi bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Ini yang perlu kamu tahu. Drama Tony Firmansyah mangkir dari latihan dan sanksi mengejutkan dari Persebaya. Apa yang sebenarnya terjadi dari pemain timnas U19 tersebut? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir bahwa kabar gembira timnas Indonesia akan gelar laga uji coba melawan Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya usai bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Grigens. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Grigens membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan, tambah Menteri BUMN tersebut. Selain di bidang energi dan pangan, pertemuan antara Erick Thohir dan Lambert Grigens juga membahas soal sepak bola. Erick Thohir mengungkapkan PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB akan berkolaborasi. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda dalam kurung KNVB, tulis Erick Thohir. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior, uji coba antara timnas Indonesia melawan Belanda itu akan digelar di semua kelompok umur. Timnas Indonesia dan timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, katanya. Terakhir kali timnas Indonesia bertemu Belanda terjadi pada 2013 lalu. Ketika itu laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Wilber Jardim terungkap, prediksi menarik untuk duel panas melawan Argentina di Earth on Us Cup U19 2024. Gelandang timnas U20 Indonesia, Wilber Jardim, sangat bersemangat menjelang turnamen Earth on Us Cup U19 2024 yang digelar di Korea Selatan. Turnamen ini akan melibatkan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Sesuai jadwal, timnas U20 Indonesia akan bertanding melawan Argentina di Stadion Seoul Mokdong pada Rabu 28 Agustus 2024. Pertandingan berikutnya akan melawan Thailand pada 30 Agustus 2024 dan diakhiri dengan laga melawan Korea Selatan pada 1 September 2024. Wilber Jardim mengungkapkan antusiasmenya yang tinggi untuk pertandingan melawan Argentina, menganggapnya sebagai duel paling dinanti.
Pemain berusia 17 tahun ini memprediksi laga melawan Argentina akan berlangsung ketat. Ini akan menjadi pertandingan yang menantang, terutama melawan Argentina yang dikenal dengan permainan keras mereka, ujarnya. Menurut Welber, timnas U20 Indonesia perlu berlatih lebih keras agar bisa bersaing dengan level permainan Argentina. Kita harus berlatih lebih keras dari mereka agar bisa tampil maksimal, tambahnya. Welber juga menegaskan bahwa timnas U20 Indonesia bertekad untuk meraih hasil terbaik di turnamen ini. Target kami adalah bekerja keras dan meraih juara di Earth on Us Cup U19 2024, katanya. Dia berharap timnya dapat memenangkan semua pertandingan dan menunjukkan kepada dunia siapa Indonesia sebenarnya. Partisipasi di Earth on Us Cup U19 2024 ini merupakan bagian dari persiapan timnas U20 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada 21-29 September 2024. Di kualifikasi Piala Asia U20, timnas U20 Indonesia berada di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pertandingan pertama di grup F adalah melawan Maladewa pada 25 September 2024, diikuti oleh Timor Leste pada 27 September 2024 dan Yaman pada 29 September 2024. Nathan Chu Aon bicara tentang penyakit start syndrome di timnas Indonesia. Timnas Indonesia dalam sorotan positif setelah prestasi yang mereka dapatkan sejauh ini. Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Arab Saudi yang jadi lawan mereka pada bulan September nanti. Skuad Garuda juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang sudah mengunci satu tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Penampilan yang solid ini tentu memberikan banyak pujian yang bisa jadi berpengaruh kepada pemain, terutama terkait start syndrome yang jadi momok bagi pemain saat mendapatkan sorotan positif. Nathan Chu Aon menjelaskan masalah start syndrome jadi penyakit bagi pemain. Pujian yang terus hadir tentu akan memberikan pengaruh baik di lapangan dan luar lapangan. Namun, pemain harus bisa mengambil alih kendali agar tidak terlalu larut dengan euforia tersebut. Ketika Anda tampil bagus bersama tim nasional, orang-orang memunculkan ekspektasi. Tapi kami harus tetap fokus, tidak boleh terpengaruh dengan apa yang ada di media dan sebagainya, kata Nathan Chu Aon. Pemain Swansea City ini menegaskan bahwa mereka harus bisa melangkah di balik tekanan dan dukungan dari supporter. Apalagi pemain yang sudah berada di timnas tentu memiliki kualitas dan mereka harus percaya dengan kemampuan masing-masing. Kami tahu kemana tujuan kami berasal, kami tahu apa yang bisa kami lakukan dan kami percaya pada diri kami sendiri, tegasnya. Kunci dari penampilan apik timnas sejauh ini adalah kekompakan tim yang terus dibangun dengan baik. Dengan kondisi internal yang nyaman, maka pemain akan lebih percaya diri saat berada di lapangan. Saya pikir itulah cara kami mengelola situasi ini dan itulah mengapa kami bisa tampil sebaik mungkin sebagai sebuah tim dan sebagai pemain. Karena jika Anda merasa percaya diri dengan situasi tersebut, maka Anda akan bisa menampilkan performa, pungkasnya.
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Talenta baru dari Australia, Matthew Davis resmi bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Ini yang perlu kamu tahu. Matthew Davis bergabung dengan timnas U17 Indonesia, kabar gembira dari talenta keturunan baru. Matthew Davis, pemain berbakat yang saat ini membela Subiaco AFC U15 di Australia, resmi bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Davis yang berposisi sebagai bek kiri namun juga mampu bermain sebagai bek kanan dan gelandang menjadi tambahan menarik untuk skuad Garuda Muda. Dengan paspor Indonesia dan ibu yang berasal dari Indonesia serta ayah berkewarganegaraan Inggris, Matthew lahir di Australia. Berita ini dikonfirmasi melalui rilis di laman 2 Halves Football Development. Davis akan segera mengikuti pemusatan latihan timnas U17 Indonesia yang merupakan langkah awal untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Dengan tinggi 179 cm, dia membawa keunggulan fisik yang penting untuk berkompetisi dengan pemain lain. Selamat kepada Matthew Davis. Dia telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia U17, tulis rilis tersebut. Kehadiran Davis memberikan opsi tambahan bagi pelatih Nova Arianto dalam menyusun strategi, terutama menjelang target tinggi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Kemampuan Davis untuk bermain di berbagai posisi menjadi keuntungan besar bagi tim pelatih. Laman 2 Halves Football Development juga menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Matthew untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih timnas. Setelah pemusatan latihan, timnas U-Strip 17 Indonesia akan menghadapi jadwal berat dengan laga perdana melawan Kuwait pada 23 Oktober. Pasukan Nova Arianto juga akan menantang Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober dan Australia pada 27 Oktober. Drama Tony Firmansyah mangkir dari latihan dan sanksi mengejutkan dari Persebaya. Apa yang sebenarnya terjadi dari pemain timnas U19 tersebut? Tony Firmansyah terjebak masalah disiplin, absen dari latihan, dan berita mengejutkan dari Persebaya. Tony Firmansyah kini menghadapi situasi sulit setelah kembali dari tugas dengan timnas U-Strip 19 Indonesia. Gelandang Persebaya ini tengah menjalani sanksi disiplin karena diduga mangkir dari latihan. Sebuah masalah yang semakin memanas ketika Tony tidak diperkenalkan dalam acara team launching game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya menilai ketidakhadiran Tony cukup merugikan, terutama saat tim sedang mempersiapkan diri untuk Liga 1 2024/2025 yang akan dimulai pada 11 Agustus nanti. Menurut rilis dari Persebaya, Tony Firmansyah saat ini menjalani sanksi disiplin karena ketidakhadirannya di sesi latihan. Kehadiran pemain sangat penting, terutama di fase akhir persiapan sebelum pertandingan perdana. Pada Minggu 4 Agustus, Tony melakukan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya dalam kurung @tony_firmansyah. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dari latihan disebabkan oleh pembubaran skuad timnas U-Strip 19 Indonesia di Jakarta pada 31 Juli. Tony mengaku telah meminta izin dari staf pelatih Persebaya untuk menghadiri acara tersebut.
Namun, pada 1 Agustus, ia menerima surat peringatan dari manajemen karena tidak hadir di latihan. Persebaya sebenarnya meminta Tony untuk berlatih dengan tim EPA Persebaya, namun ia menolak keputusan tersebut dan berusaha bertemu manajemen. Meski sudah memposting klarifikasinya, unggahan tersebut segera dihapus. Pelatih kepala Persebaya, Paul Munster, memilih untuk menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada manajemen. Ia menyatakan bahwa saat ini fokusnya adalah pada pemain yang sudah ada di tim. Masalah Tony adalah dengan manajemen. Ini masalah disiplin. Saya fokus pada pemain yang ada di tim saat ini, ujar Munster. Situasi ini semakin pahit karena Munster sebelumnya berencana untuk mengorbitkan Tony ke level yang lebih tinggi. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong dan Nova Arianto bergabung lagi. Rahasia di balik pembagian tugas Timnas Indonesia terbongkar. PSSI baru saja mengumumkan susunan pelatih baru untuk Timnas Indonesia dan Timnas Junior. Shin Tae-yong yang baru memperpanjang kontraknya hingga 2027 akan memimpin Timnas Indonesia Senior serta Timnas Indonesia U23. Sementara itu, tugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 jatuh ke tangan Nova Arianto yang sebelumnya merupakan asisten pelatih Timnas Indonesia. Meskipun Nova Arianto kini bertanggung jawab atas Timnas U17, ia memastikan hubungan baiknya dengan Shin Tae-yong tetap terjalin. Nova mengungkapkan bahwa ia akan kembali bergabung dengan Shin Tae-yong pada 29 Agustus mendatang sebagai staf pelatih untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Kami tetap berhubungan dan saya akan bergabung lagi dengan beliau pada tanggal 29 Agustus, ujar Nova di Bandung pada Sabtu 3 Agustus 2024. Pembagian tugas ini menandai sejumlah agenda penting bagi Timnas Indonesia dan Timnas Junior. Nova Arianto yang kini fokus pada Timnas U17 juga akan mempersiapkan timnya untuk kualifikasi Piala Asia U17. Dia memastikan bahwa kesibukannya sebagai pelatih U17 tidak akan mengganggu pekerjaannya di Timnas Indonesia. Kami sedang mempersiapkan putaran ketiga dan akan berangkat ke Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tambah Nova. Sebelum kembali bergabung dengan Timnas Indonesia, Nova akan mengadakan pemusatan latihan untuk Timnas U17. Seleksi pemain akan digelar pada 5 Agustus 2024. Diikuti dengan pemusatan latihan di Bali pada 12 Agustus. Yang melibatkan pemain dari Piala AFF U16 serta pemain yang terpilih dari seleksi. Kami mulai dengan seleksi pada 5 Agustus dan kemudian melanjutkan pemusatan latihan di Bali pada 12 Agustus dengan pemain dari Piala AFF U16 dan pemain hasil seleksi, jelas Nova. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Ragnar Oratmangoen takjub dengan dukungan supporter Timnas Indonesia. Gila, benar-benar tak terbayangkan.
Pemain FC Groningen, Ragnar Oratmangoen, ceritakan atmosfer dukungan supporter saat mendukung timnas Indonesia. Pemain 26 tahun tersebut mengaku kagum dengan dukungan supporter timnas Indonesia. Pasalnya, supporter bakal tetap bersorak untuk apapun hal yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Ya, kami sering membicarakannya, misalnya ketika kami memenangkan pertandingan hanya di babak kualifikasi, ujar Ragnar Oratmangoen. Dan kami melihat para penggemar dan bagaimana mereka menyemangati dan menjadi gila. Cara mereka berbicara satu sama lain seperti apa yang akan terjadi jika kamu mencapai Piala Dunia. Itu akan gila dan kamu tidak bisa membayangkannya. Tapi ya itu tidak terungkapkan perasaannya. Bahkan saat kamu menembakkan bola 50 meter di atas gawang. Tapi mereka tetap bersorak. Ya, segalanya yang saya kagumi. Mereka bersorak untuk segala sesuatu. Bahkan saat kamu terjatuh, kamu terpeleset dan kamu bangkit, mereka bersorak untukmu, seperti segala hal mereka bersorak untukmu. Jadi itu perasaan yang gila, tutupnya. Ragnar Oratmangoen mengaku tak bisa membayangkan atmosfer dukungan supporter timnas Indonesia. Ya, itu tak terungkapkan, ujar Ragnar. Seperti energi yang kamu dapatkan dari situ. Ragnar Oratmangoen selalu tenang dan merasa sangat berenergi saat bermain untuk timnas Indonesia di kandang sendiri. Pasti itu berbeda saat kamu keluar di Stadion Gelora Bung Karno dan kamu tahu seperti seluruh bangsa dan seluruh negara sedang menontonmu, ujar Ragnar Oratmangoen.